Perkenalkan, nama saya Rahman Islam. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Nama saya Rahman Islam. Dengan NIM 4112111069. Akan tugas video ini adalah sebagai tugas penulisan karya ujian akhir semester penulisan karya ilmiah. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan jurnal yang akan saya bahas kali ini. Yaitu adalah sistem pakar berbasis web dengan metode forward chaining dalam mendiagnosis dini penyakit tuberkulosis di Jawa Timur. Jurnal ini sudah terakreditasi oleh Sinta dan telah dipublikasikan juga di Google Scholar. Dan untuk linknya nanti akan saya berikan untuk bisa dilihat, dan akan saya lanjut lagi ke bagian paling utama, yaitu adalah abstrak. Sebelum saya ke bagian abstrak, saya akan menyebutkan penulis dari karya ilmiah ini. Yang pertama adalah Winda Supartini Handarto dari dan Hendarto dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian abstraknya. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang berbahaya yang disebabkan oleh kelompok mikrobakterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Setiap pasien tuberkulosis dapat menularkan penyakitnya pada orang lain yang berada di sekelilingnya dan atau yang berhubungan dengannya. Karena masih banyak yang tidak mengetahui gejala-gejala penyakit suatu sistem, pakar mendiagnosis secara dini penyakit tuberkulosis menggunakan metode forward chaining yang berbasis web agar dapat dikenali dengan melihat gejala-gejala dalam penyakit sejak dini. Dilakukan dengan pencegahan terhadap penyakit tuberkulosis. Diagnosis sistem pakar ini mempunyai keakuratan hingga 93,33% dan nilai error hanya sekitar 6,667%. Untuk uji coba pada 15 pasien sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pakar cukup layak untuk digunakan pasien dalam mendiagnosis gejala dini penyakit tuberkulosis. Pendahuluan. Pendahuluan jurnal ini memiliki pendahuluan sebagai latar belakangnya. Jumlah pasien tuberkulosis di Indonesia merupakan jumlah tuberkulosis di Indonesia mencapai ketiga yang di dunia setelah India dan Cina. Hasil dari persentase antara lain 21,1% Cina, 14,3% Indonesia, 5,8% India 21,1%, Cina 14,3%, Indonesia 5,8%, Nigeria 4,9%, Ethiopia 3,3%, Pakistan 3,2%, dan lainnya 15,9%. Setiap tahun diperkirakan terjadi per menit satu orang pasien yang muncul tuberkulosis baru setiap 2 menitnya. 400 orang meninggal dan 747 orang lainnya jatuh sakit akibat tuberkulosis setiap hari. Tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor 1. Tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor 1 dari golongan penyakit yang mendapat infeksi. Semua kelompok setelah penyakit yang usia lanjut, setelah penyakit jantung dan penyakit saluran pernapasan, saat ini program penanggulangan tuberkulosis dengan strategi directly observed treatment short course atau disebut dengan pengawasan jangka pendek belum dapat menjangkau seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah ataupun swasta serta unit pelayanan kesehatan lainnya. Saat ini jumlah penderita tuberkulosis dapat ditekan dengan adanya tindakan pendeteksian dini gejala penyakit tuberkulosis.
pendeteksi dini ini. Gejala penyakit tuberkulosis masih menjadi perhatian penting. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aplikasi sistem akar agar mudah digunakan oleh orang awam untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis. Dan inilah yang menjadi suatu cikal bakal inilah yang menjadi alasan dibuatnya jurnal ilmiah ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan metode penelitian pada jurnal yang saya bahas kali ini. Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan adalah dengan memeriksa berkas pasien tuberkulosis dengan melakukan wawancara di subresipien tuberkulosis sistem tuberkulosis care Aisyah Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Kartomegal 4 nomor 1 Gayungan Kota Surabaya Jawa Timur dengan kode pos 60234. Penanggulangan tuberkulosis care Aisyah yaitu Dr. Dane Suryadingga sebagai dokter yang menangani program pasien tuberkulosis. Bahan penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data dari buku pedoman nasional dalam pengendalian tuberkulosis, yang dimana di sini tuberkulosis care Aisyah Surabaya memanfaatkan buku-buku dan sumber daya lain dalam menunjang pembuatan perancangan sistem pakar berbasis web metode forward chaining dalam upaya mendiagnosis penyakit tuberkulosis di Jawa Timur. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan basis metode forward chaining yang berawal dari studi pustaka dari berbagai macam sumber pustaka, baik dari dokter spesialis penanganan ataupun dari adanya buku-buku atau jurnal yang terkait dengan studi lain yang digunakan di jurnal ini. Tahapan berikutnya adalah observasi. Pada tahap observasi ini, melakukan analisis secara langsung terhadap data yang diteliti, baik itu mendengar keluhan orang yang diduga tuberkulosis sebagai suspek dengan cara tes uji coba penggunaan sistem pakar sampai diketahui hasilnya negatif ataupun positif. Jika positif, maka diketahui klasifikasinya. Yang selanjutnya adalah tahapan wawancara. Dalam pengembangan sistem pakar akan dilakukan secara langsung dengan dokter spesialis penyakit tuberkulosis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses perancangan sistem pakar ini. Dengan menggunakan metode forward chaining, upaya mendiagnosis tuberkulosis di Jawa Timur. Sistem pakar merupakan cabang dari ilmu AI atau Artificial Intelligence yang membuat ekstensi untuk spesialisasi pengetahuan guna memecahkan permasalahan pada human expert. Human expert merupakan seorang ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu. Yang di sini adalah dokter yang menangani tuberkulosis. Selanjutnya menggunakan teknik forward chaining. Forward chaining merupakan fakta untuk mendapatkan kesimpulan atau conclusion. Dari fakta tersebut, penalaran ini berdasarkan fakta yang ada atau data driven. Metode ini adalah kebalikan dari metode backward chaining, di mana pada metode ini dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, prosesnya dimulai dari facts atau fakta yang ada, lalu melalui proses interface penalaran fakta-fakta yang sudah diketahui.
menuju suatu goal atau tujuan, yaitu dengan menggunakan aturan if dan then, di mana premise if menuju ke consistent then, atau juga dituliskan sebagai pendapat pelaksanaan metode ini. Then sebagai konklusi. Ada dua pendapat mengenai pelaksanaan metode ini. Pertama dengan membawa seluruh data yang ada, dan yang kedua adalah menggunakan bagian penting yang didapat ke sistem pakar. Cara pertama dipilih oleh penulis jurnal ini untuk menghemat waktu serta biaya, serta mengurangi pengambilan data yang dianggap dengan cara kedua untuk menghemat waktu dan mengambil data yang dianggap perlu. Sebagai contoh, seperti kasus pada kedua metode di atas tadi, berdasarkan metode dan langkah-langkah yang diambil kedua jenis strategi tersebut adalah mengarah satu kesimpulan untuk mencapai efisiensi tergantung kondisi masalah yang dihadapi. Jika berdasarkan premis jumlahnya lebih sedikit dibanding conclusion, maka strategi yang ditawarkan menggunakan metode backward chaining. Jurnal ini sendiri saya temukan di jurnal yang sudah terakreditasi oleh Sinta. Untuk mendapatkan jurnal yang terakreditasi oleh Sinta, kita dapat mengunjungi website Sinta Kemendikbud go.go.id. Di sana terdapat banyak sekali jurnal yang sudah terakreditasi oleh Sinta dan sudah diakui oleh Kemendikbud. Dan dalam kasus saya sendiri, jurnal ini saya temukan pada kategori engineering dan di halaman kelima, yang dimana pada bagian kelima tersebut ada jurnal, ada kumpulan jurnal yang dijadikan satu dan disebut Kinetic Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronic, and Control. Dan saat membuka kumpulan jurnal dari list tersebut, saya menemukan jurnal yang berkaitan, yaitu untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis. Baik, sudah. Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2016 dan jurnal ini tidak diketahui berapa biaya publikasinya. Namun publikasi ini menggunakan sitasi IAA atau yang biasa sering digunakan oleh teknik elektronik dalam menuliskan sebuah jurnal. Dan plagiasi yang disyaratkan dalam jurnal tersebut sama seperti yang pada umumnya, yaitu harus mencantumkan jurnal tersebut dan memberikan dengan jelas sumber hasil kutipan kata-kata yang digunakan dari jurnal tersebut pada daftar pustaka bila Anda menulis sebuah karya ilmu, sebuah
karya ilmiah yang menggunakan beberapa referensi dari jurnal ini. Perbandingan artikel saya dengan artikel kali ini adalah ada bagian di mana ada sistem yang saya bahas kali ini, dia adalah sistem yang mendeteksi sebuah penyakit tuberkulosis dengan menggunakan beberapa metode khusus dalam mendeteksi suatu penyakit pada pasien. Sedangkan pada jurnal penelitian saya menggunakan membuat sebuah sistem untuk melakukan manajemen keseluruhan housekeeping, baik itu penugasan, pelaporan kerusakan, dan lain-lain. Perbedaan besar antara kedua jurnal yang saya bahas dengan jurnal saya adalah pada jurnal ini hanya terbatas pada lingkup monitoring kesehatan pasien, namun tidak dengan manajemen untuk melakukan reservasi untuk bagaimana pasien mendaftar terlebih dahulu sebelum datang ke rumah sakitnya. Dia tidak hanya ada monitoring, dan sistem monitoring ini digunakan di sebuah rumah sakit di jurnal karya ilmiah ini. Dan sedangkan untuk jurnal karya ilmiah saya sendiri, meskipun sama-sama diimplementasikan, saya mencakup banyak jurnal saya mencakup berbagai hal, tidak hanya monitoring tetapi juga proses dalam melakukan pembuatan laporan. Meski keduanya memiliki output, tapi ada perbedaannya. Saya harus membuat output laporan tentang berbagai hal yang mencakup proses bisnis housekeeping, dan sedangkan pada jurnal ini hanya pada deteksi kesehatan dan laporan kesehatan pasien tersebut. Itu tadi penjelasan singkat saya tentang perbedaan dari kedua jurnal yang saya bahas kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dalam mendengarkan penjelasan saya pada UAS kali ini.